Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Res Febriansah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi Administrasi Bisnis Non Reguler, sekaligus salah satu anggota daripada anggota tugas kelompok aplikasi komputer. Jadi pada kesempatan kali ini kita mendapatkan tugas untuk membuat video presentasi terkait 3 judul yang diberikan oleh dosen, dan kelompok itu mengambil salah satu daripada 3 judul tersebut. Pada kesempatan kali ini kelompok kita mengambil judul yaitu tentang dampak pandemi yang berpengaruh pada bisnis dan perekonomian Indonesia. Kelompok ini beranggotakan 5 orang, yaitu diantaranya ada saya pribadi, Rias Febriansah, juga ada Tanri Firdaus, ada Raden Gepira Aule Putri, ada Sambi Hayadin, yang terakhir ada Tio Muhammad Yusuf. Jadi pada kesempatan kali ini masing-masing anggota kelompok akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dampak pandemi pada bisnis dan perekonomian Indonesia. Sebelum melanjutkan daripada mempresentasikan terkait dampak-dampak COVID-19 pada bisnis dan perekonomian Indonesia, saya pribadi akan menjelaskan atau menyampaikan awal mula adanya COVID-19 di Indonesia, juga penularan corona atau COVID-19 bagaimana itu kan, cara mencegah penyebaran COVID-19 bagaimana. Nanti akan dilanjutkan melalui penjelasan atau presentasi tentang dampak daripada COVID-19 pada bisnis dan perekonomian Indonesia. Jadi asal mula COVID-19 itu terjadi atau adanya di negara Cina, di salah satu bagian negara Cina di Wuhan, yaitu pada akhir 2019 lalu. Dan tidak hanya Indonesia yang terimbas daripada virus itu, terdata lebih dari 200 lebih negara terdampak pada COVID-19 tersebut. Di Indonesia kasus ini pertama kali ada di salah satu daerah, yaitu akibat positifnya 2 orang warga Depok, Jawa Barat pada Maret lalu, yaitu pada Maret tahun 2020. Dan terdata juga di waktu atau di tanggal 28 Maret 2020 lalu, jumlah warga yang dinyatakan positif coronavirus atau COVID-19 yaitu mencapai 1.155 orang positif COVID-19, dan 102 orang di antara mereka meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya itu mungkin sekilas mengenai awal mula adanya COVID-19. Dilanjutkan tentang penularan virus corona atau COVID-19. Bagaimana sih terjadinya penyebaran COVID-19 ini? Jadi penyebaran COVID-19 ini menular melalui lendir atau droplet manusia yang positif COVID-19 yang meloncat ke manusia negatif COVID-19. Lendir itu terciprat saat manusia positif COVID-19 bersin atau batuk atau berbicara lalu terkena orang lain yang negatif daripada COVID-19 itu. Jadi penyebaran virus ini terjadi karena interaksi manusia juga ya, itu kan antaranya berbicara antara si orang yang positif COVID-19 dengan orang yang negatif atau negatif COVID-19, itu akan terjadi penularan. Maka daripada itu kita dianjurkan untuk menjaga jarak selalu dan melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencegah penyebaran COVID-19. Jadi ada 7 cara di mana di sini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama yaitu diikuti langkah pencegahan. Ya, kita harus mengikuti langkah pencegahan daripada penyebaran COVID-19 itu, sering mencuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membatasi lingkungan sosial. Jadi mau tidak mau pada kondisi ini kita harus membatasi lingkungan sosial kita guna mencegah untuk penyebaran COVID-19. Yang ketiga yaitu ada batasi belanja secara langsung. Nah ini
Mengapa terjadinya penurunan bisnis atau perekonomian Indonesia? Karena banyak orang yang melakukan belanja secara tidak langsung gitu kan ya. Jadi interaksi belanja di di lingkungan ataupun dimanapun itu menurun, jadi akan berakibat pada menurunnya perekonomian. Tapi daripada itu pun menjadi salah satu ikhtiar atau salah satu pencegahan daripada penularan COVID-19. Semoga COVID-19 ini berlalu agar kita senantiasa melaksanakan kegiatan dengan normal. Selanjutnya di sini adalah yang keempat, pikirkan kembali cara pengaturan kerja dan sekolah. Nah ini harus dipikirkan. Jadi sementara kan untuk sekolah dan pekerja itu ada yang WFH gitu kan, untuk sekolah ada yang daring gitu kan melalui internet dan lain sebagainya. Yang kelima adalah perhatikan penggunaan masker yang benar. Dan kita harus menggunakan masker yang benar gitu kan. Bagaimana cara menggunakan masker itu pun menjadi salah satu cara pencegahan COVID-19. Dan yang selanjutnya yaitu adalah sering-sering mencuci tangan. Nah, itu termasuk daripada poin pertama juga, ikuti langkah pencegahan. Yang keenam itu kan sering-sering mencuci tangan. Itu salah satu cara mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir itu adalah mengikuti vaksinisasi. Itu pun menjadi salah satu ijtihad kita ya, ikhtiar kita untuk mencegah atau mengurangi pemaparan COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya terkait dampak-dampak daripada COVID-19 yang berimbas pada bisnis dan perekonomian Indonesia akan dilanjutkan oleh anggota-anggota kelompok lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Sambi. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan subtopik mengenai pandangan atau pendapat menurut beberapa pihak atau aspek tentang dampak negatif dari corona. Saya merangkumnya menjadi 3 dampak atau aspek, yakni dampak dari segi pemerintahan, dampak dari segi perusahaan, dan dampak dari masyarakat. Yang pertama, dampak dari pemerintahan. Dilansir dari situs DPR RI, bahwasannya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan tahun 2020 ini perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,1%, jauh lebih buruk dari target semula, yakni 5,3%. APBN 2020 bekerja sangat keras untuk melindungi keselamatan jiwa dan juga perekonomian Indonesia dari hantaman pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, menurut dari segi perusahaan, saya mengambil contoh dari salah satu perusahaan, yakni perusahaan PT Soho Global Health atau juga dikenal sebagai PT Soho, juga mencetak penurunan pendapatan sebesar 3,55% menjadi 1,63 triliun periode Januari sampai Maret 2021 yang sama tahun lalu. Namun Soho juga masih mencetak laba yang naik tipis sebesar 1,26% menjadi 130,950 miliar di kuartal 1 2021. Memiliki laporan keuangannya, turunnya pendapatan di segmen produk profesional, segmen alliance, dan segmen lain-lain menjadi kontributor penurunan pendapatan Soho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Gevi Rolia Putri. Di sini saya akan memaparkan dampak yang dialami sektor ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, banyaknya pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK lebih dari 1,5 juta. Yang kedua, ada PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3% pada bulan Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, PMI Manufacturing masih berada di angka 49. Selanjutnya ada impor pada triwulan 1 pada tahun 2020 turun hingga 3,7%. Yang keempat ada inflasi atau peningkatan harga secara umum dan terus-menerus dari bulan Maret 2020 mencapai 2,96%.
Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas, perhiasan, dan beberapa komoditas pangan. Yang kelima yaitu ada 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang bulan Januari hingga Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Yang keenam ada kunjungan turis turun hingga 6.800 per harinya. Yang ketujuh ada angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai 207 miliar rupiah. Yang kedelapan ada penurunan okupansi atau penempatan pada Yang kedelapan ada penurunan okupansi atau penempatan pada 6.000 hotel turun hingga 50%. Nah, di sini ada dampak positif dari COVID-19. Yang pertama ada terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Terkait wabah ini, ekspor ke Cina memang berkurang, tapi ada tujuan ekspor lain sifatnya non-tradisional. Ini yang bisa kita kembangkan. Yang kedua, untuk memperkuat sektor manufaktur. Dengan adanya ini, ekspor komoditas kita jadi terdampak signifikan. Ini kan memaksa kita bahwa manufaktur harus diperkuat yang memberi nilai tambah. Hal semacam itu, tantangan tersebut akan memaksa kita berinovasi dan kita akan mencari peluang-peluang di tempat lain. Ini bisa membuat kita survive. Dan terakhir ada investasi bisa stabil, meski perekonomian global tengah terguncang. Salah satunya lewat reformasi struktural yang kini tengah digodok pemerintah lewat Omnibus Law. Bagaimana kita menjaga investasi? Ada Omnibus Law, ada proyek-proyek infrastruktur, kita lakukan itu dengan baik. Itu akan menciptakan investasi yang bagus. Jadi permintaan domestik akan terjaga meskipun ekspornya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Muhammad Yusuf. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat kami tentang dampak positif dari COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, banyak sekali peluang dagang, peluang bisnis yang terbuka, itu juga bukan hanya dari Cina. Pendapat saya itu bisa menjadi titik balik bagi negara kita guna meningkatkan pemasukan dari segi ekspor itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia sangat minim sekali pemasukan dari segi ekspor. Itu bisa menjadi titik awal kebangkitan bagi negara kita sendiri. Selanjutnya, selama wabah COVID-19 ini, masyarakat lebih ditekan untuk berpikir kreatif. Itu merupakan poin positif bagi kita karena selama himpitan ekonomi itu masyarakat dituntut untuk berpikir kreatif. Sebagai contoh, banyak sekali bisnis-bisnis baru yang lahir. Meskipun negatifnya banyak sekali bisnis-bisnis juga yang gulung tikar juga, tetapi dalam segi itu masyarakat sangat-sangat berpikir kreatif dalam melihat peluang yang ada, meskipun kebanyakan berbasis online. Contoh lain, menurut data, negara kita memiliki kenaikan angka yang sangat signifikan melihat dari dunia investasi, karena banyak sekali investor-investor pemula, investor-investor baru yang lahir selama wabah COVID-19 ini. Itu menandakan dari poin tadi, masyarakat sangat-sangat bijak, sangat-sangat pintar melihat keuntungan bisnis yang ada. Itu merupakan poin positif menurut kami, karena di samping masyarakat bijak memilih peluang bisnis yang ada, masyarakat juga bijak mengelola uang mereka. Itu juga merupakan poin positif di samping wabah COVID-19 ini. Mungkin itu saja pendapat saya selama dampak COVID-19 ini. Itu pendapat saya mengenai dampak positif COVID-19 ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.